Shalom Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk pada pelayanan dan memulai ibadah kita, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Jemaat GKI Agape dan terkhususnya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Agape yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan PPL 2. Walaupun kita masih melakukan pelayanan secara online, saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk pada ibadah kita. Hari telah berganti hari. Banyak sekali hal yang sudah kita lalui. Baik sadar maupun tidak, kita dapat melaluinya karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang selalu ada, bahkan saat kita melupakannya. Dia yang selalu setia, bahkan ketika kita tidak setia kepadanya. Dia adalah Allah yang selalu mendampingi kita. Apapun keadaan kita dalam kehidupan ini. Dan Dialah yang memampukan kita untuk menjalani segala sesuatunya. Oleh karena itu, marilah kita datang bersatu hati, bersekutu untuk mendengarkan firman yang hidup itu, memuji dan mengucap syukur atas segala berkat yang telah diberikannya. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Kasih dari Surga. Pada pengulangan yang kedua, jemaat saya undang berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat
Saya persilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 134, bait yang pertama dan yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bait yang keempat. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan, kemurahan, dan pemeliharaan-Mu hingga saat ini, di mana kami boleh kembali bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami ada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, namun ini semua semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu. Dan kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik itu melewati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Tuhan. Kami mohon ampunilah dan kasihanilah kami Tuhan, layakanlah kami untuk datang kepadamu. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami bersama jemaat-Mu akan membaca bagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami roh hikmat, agar apa yang kami baca dan kami pelajari bisa kami mengerti dan pahami Tuhan. Dan kami juga senantiasa boleh menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk pada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga yang ke-12. Saya ulangi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 12 dengan perikop Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457. Bait yang pertama dan keempat, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini, di mana berkat-berkat Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami dapat bersatu hati untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, beri kami hikmat, agar kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan untuk selalu berada di dalam kasih Tuhan dan dapat menerapkan firman yang telah kami pelajari ini di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, biarlah kami semua juga Tuhan dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa. Amin. Baik ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang telah kita baca tadi, nas perenungan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-12 dengan perikop Allah adalah kasih. Dan di sini saya memberikan tema untuk perenungan kita hari ini, yaitu hidup di dalam kasih Allah. Namun sebelumnya saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada ibu bapak sekalian yang memberikan kesempatan untuk saya dapat melayani ibu bapak saudara sekalian. Sebagai
pelayanan yang saya kerjakan untuk PPL 2 saya. Di sini kita masuk dan kembali kepada firman Tuhan. Untuk mengawalinya, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk kita semua. Kita tahu dan kita telah baca bersama bahwa nas ini mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Lalu, apakah kasih Allah ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik, jawaban untuk pertanyaan ini yang pasti adalah ya. Kasih Allah ada dan selalu ada dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sadar akan kasih Allah yang ada di dalam hidup kita ini? Jika kita sadar, kita akan tahu seberapa besar kasih Allah yang kita miliki, seberapa besar kasih Allah yang kita rasakan selama kita hidup. Dan jika tidak sadar, mari kita mengingat kembali bagaimana kasih Allah itu begitu luar biasa kita rasakan. Allah adalah kasih. Allah telah mengasihi kita. Di mana Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai ganti atau penebus dosa-dosa kita, umat manusia. Mungkin sulit untuk kita temukan jika ada orang tua yang ingin merelakan anaknya untuk diberikan sebagai pengganti misalkan ibu bapa memiliki hutang dengan saudaranya. Bapak Ibu sekalian tidak akan mungkin rela untuk memberikan anak Bapak Ibu sebagai ganti hutang tersebut. Tapi dari nas ini kita belajar bahwa Allah dengan kasih yang luar biasa rela untuk mengutus anaknya yang tunggal itu sebagai ganti dosa-dosa. Baik, itu hal yang besar yang mungkin sangat nampak untuk menunjukkan kasih Allah kepada kita. Dan ada juga hal-hal kecil yang sering kita tidak sadari bahwa itu adalah kasih Allah di dalam hidup kita. Contohnya seperti kita masih dapat mengikuti ibadah ini, kita masih dapat merasakan kehidupan ini, itu semata-mata karena kasih Allah. Tapi banyak orang yang lupa untuk bersyukur atas kasih yang telah kita rasakan dari Allah. Dan melewati ini kita diingatkan untuk selalu ada dan hidup dalam kasih Allah tersebut. Karena kasih Allah begitu luar biasa kita rasakan, karena kasih Allah begitu luar biasa kita miliki, nas ini mengajak kita semua untuk selalu percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita mengasihi Allah? Mungkin kita semua akan menjawab ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana jika pertanyaan ini kita ganti? Apakah kita mengasihi sesama kita? Walaupun mereka pernah menyakiti kita,
mempermalukan kita, bahkan menjatuhkan harga diri kita. Apakah kita tetap mengasihi mereka? Dan mungkin ada sebagian orang juga menjawab, ya. Tapi pada kenyataannya, mengasihi orang yang telah menyakiti kita itu pasti sulit untuk kita wujud nyatakan. Kita pasti masih menyimpan rasa marah atau rasa benci dan kecewa kepada orang itu. Lalu, jika kita masih belum bisa mengasihi sesama kita, apakah itu bisa disebut kita mengasihi Allah? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan melewati nas ini bahwa dikatakan jika kita mengasihi sesama kita, itu berarti kita lahir dari Dia, yaitu Bapa. Dan jika kita mampu mengasihi sesama kita, kita juga memiliki kasih Bapa atau kasih Allah tersebut. Di sini kembali lagi ingin mengingatkan dan mengingatkan kita selalu untuk dapat mewujud nyatakan kasih kita kepada Allah melewati kasih terhadap sesama kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, nas ini jelas mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk saling mengasihi. Bukan hanya mengasihi Allah, tetapi mengasihi sesama. Karena seperti saya katakan tadi, mengasihi sesama itu adalah wujud nyata atau bukti nyata kasih kita kepada Allah. Seperti yang dikatakan pada ayat tersebut, bagaimana mungkin kita dapat mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Kalau kita tidak bisa mengasihi manusia atau sesama yang kita lihat, yang ada di sekitar kita. Lalu, di sini kita ditekankan bahwa kasih itu perlu bukti atau tindakan nyata. Bukan hanya di omongan saja, Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan, saya mengasihi kamu. Tapi di belakang saya menjelek-jelekan dia, saya menceritakan hal-hal buruk tentang dia. Itu adalah seperti dikatakan di nas yang telah kita baca, seperti seorang pendusta. Ada kemunafikan di dalam diri kita. Kita mengatakan hal yang baik, tapi tindakan nyata yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir di sini dikatakan, apakah mengasihi itu mudah untuk dilakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, secara manusiawi kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita itu rasanya pasti sulit untuk kita lakukan. Karena orang itu adalah orang yang telah menyakiti, telah mempermalukan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saudara sekalian, saya punya cerita sedikit. Saya mempunyai salah satu teman dalam keluarganya. Ia merasa tidak mengasihi orang tuanya karena orang tua dia tidak bisa sesuai apa yang ia inginkan. Orang tuanya mungkin pernah mengatakan hal-hal yang pernah menyakiti hatinya. Itu adalah alasan mengapa dia tidak mengasihi. Dan dia terus terang memang pernah cerita bahwa
dia tidak pernah merasa nyaman jika berada di dalam rumah mereka. Melewati kesaksian dan kejadian nyata ini, kita diingatkan dan diajarkan untuk selalu saling mengasihi. Kita tidak boleh memiliki kepahitan, bahkan kekecewaan kepada orang tua kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang Tuhan ajarkan itu adalah kasih yang tidak meminta balasan, meminta tuntutan, atau tanpa syarat. Maka dari itu, biarlah di dalam kehidupan kita selalu merasakan kasih Allah agar kita merasakan ketenangan, kedamaian bersama dengan keluarga kita, bersama teman-teman kita, bahkan orang yang pernah menyakiti kita pun bisa kita maafkan dan ampuni. Melanjutkan cerita tadi, Bapak Ibu Saudara, teman saya ini setelah ia merasakan kembali bagaimana hidup di dalam kasih Allah, bagaimana ia merasakan dan diingatkan akan kasih Allah di dalam dirinya sendiri, serta ia berserah kepada Allah dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan, ia sudah meminta maaf, meminta ampun kepada orang tuanya. Serta sampai sekarang juga ia sangat bersemangat untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa ia benar-benar mengasihi orang tua dia. Inilah bukti yang sangat luar biasa. Walaupun sebagai seorang anak pasti sangat sulit untuk mengasihi dan minta maaf kepada orang tua. Pasti ada rasa malu, rasa egois. Masa aku harus minta maaf sama orang tua? Mukaku ditaruh di mana atau apa? Banyak pikiran yang pasti terfikirkan oleh kita saat kita belum merasakan kasih Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merasakan dan selalu hidup dalam kasih Allah, semua yang mustahil akan menjadi mungkin bersama-sama dengan Allah. Walaupun sulit untuk mengasihi, kita pasti Tuhan mampukan untuk mengasihi. Lalu di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes ingin mengatakan melewati surat ini, walaupun surat ini tidak disebutkan tujuannya kepada siapa dan berbeda dengan surat-surat yang lainnya, karena dalam surat ini tidak terdapat salam untuk menyapa jemaatnya. Seperti yang kita sering lihat atau sering baca pada surat-surat Paulus. Misalnya ada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Galatia, Korintus, dan sebagainya. Surat 1 Yohanes ini berbeda dengan surat-surat tersebut. Dan perlu kita ketahui juga Bapak Ibu Saudara, di sini Yohanes ingin memberikan perhatian lebih dan ingin mengingatkan jemaat serta memberitahu jemaat bahwa mereka harus memahami siapa itu Yesus. Jemaat juga harus dapat tahu apa makna kasih Allah di dalam hidup mereka dan bagaimana seharusnya hubungan yang baik yang mereka lakukan, mereka terapkan, mereka teladani sebagai pengikut Yesus terhadap sesamanya. Dari cerita tadi mungkin sudah jelas bahwa
sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, hubungan yang baik yang harus kita teladani adalah menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan di sini juga Yohanes melewati suratnya ini ingin mengingatkan jemaat agar lebih berpegang teguh pada kebenaran Allah dan percaya bahwa siapa Yesus tadi? Yesus itu adalah anak Allah. Dialah anak tunggal Allah yang telah diutus sebagai pendamai dosa-dosa manusia. Melewati ini juga, Bapak Ibu Saudara, Yohanes ingin mengingatkan bahwa kasih itu bukan hanya salah satu buah roh yang kita pelajari, yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Namun ia juga ingin mengingatkan bahwa kasih itu merupakan bukti, dan kasih itu juga harus dikembangkan, bukan hanya diketahui saja. Harus ada tindakan nyata untuk memperlihatkan bagaimana kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Karena jika kita memiliki kasih Kristus, orang lain pasti tahu kita lahir dari Dia. Kita mengenal Dia. Ya, Dia Bapa yang sangat-sangat mengasihi kita dan sumber kasih tersebut. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di sini Yohanes menasehati agar jemaat saling mengasihi, memperhatikan dan menghargai. Dan saya juga ada mencatat beberapa alasan mengapa kita harus memiliki kasih Allah dan meneladani kasih tersebut. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih adalah sifat Allah itu sendiri yang telah dinyatakan melalui pengutusan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang dijadikan sebagai persembahan atau kurban bagi penebusan dosa umat manusia. Selain itu, mengapa kita harus memiliki kasih? Karena seperti yang telah saya katakan, jika kita memiliki kasih, orang akan tahu bahwa kita lahir dari Dia yang memiliki kasih dan Dia adalah kasih itu. Lalu yang kedua, karena Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengambil contoh kasih itu sebagai teladan untuk kita mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, ini sangat perlu untuk kita ingat Bapak Ibu Saudara. Di sini kita dikatakan bahwa jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap diam di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Jadi, jika kita saling mengasihi, jika kita saling menunjukkan kasih Allah yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita, maka kasih Allah itu akan sempurna di dalam kita dan tetap terus tinggal ada di dalam hidup kita. Kasih terhadap Allah yang kita wujud nyatakan kepada sesama itu sangat penting dilakukan, diingat, dan diteladani terus. Karena kasih itu akan memberi kedamaian dan kepuasan di dalam roh kita. Kasih terhadap Allah melalui sesama juga membuat kita yakin bahwa kasih Allah terhadap kita itu nyata dan ada. Kasih juga merupakan dorongan dan alasan dari kasih kita terhadap Tuhan dan sesama. Dan
kasih juga Bapak Ibu Saudara adalah asal mula kasih kita. Jadi, jika kita telah menerima kasih Allah, maka kita juga harus merespon dan mewujudkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jika tidak, maka tidak ada bukti yang dapat kita berikan kepada Allah, di mana melewati bukti itu kita dapat mengucap syukur kepada Allah atas kasih yang luar biasa yang kita terima. Sekali lagi Ibu Bapak Saudara sekalian, Yohanes menegaskan bahwa tidak mungkin manusia mengenal Allah terlepas dari Kristus Yesus. Kita di sini diingatkan, kita tidak akan tahu Allah adalah kasih jika kita tidak tahu dan tidak mengenal Yesus Kristus, anaknya yang dipakai sebagai wujud nyata kasih Allah tersebut. Jadi jika kita ingin memiliki kasih, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus Kristus, yaitu anak Allah. Kita harus selalu menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun memang butuh proses yang panjang Bapak Ibu, bahkan dalam proses itu pun seringkali kita mengalami kekecewaan, bahkan rasa tidak direspon dengan baik oleh sesama kita. Tetapi bila kasih Allah di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara, kekecewaan yang kita miliki, yang kita rasakan, tidak pernah akan mampu menghalangi kasih kita kepada sesama kita. Dan yang terpenting, Allah telah mengasihi kita dan seharusnya pun kita mengasihi Dia dan sesama. Allah adalah sumber kasih dan kasih Allah itu besar. Maka sebagai penutup perenungan firman kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mengasihi. Dan jika kita ingin lebih lagi mengasihi, kita juga harus perlu belajar lebih dekat lagi kepada Allah. Dan melewati firman ini saya berharap kita semua juga memiliki kasih seperti kasih Allah. Dan yang terpenting, kita dapat mengasihi seperti tidak pernah tersakiti. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Di mana bukti nyata kasih Tuhan kami rasakan selalu. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi terlebih-lebih itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Jikalau tadi Tuhan kami telah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah melewati firman itu kami diingatkan selalu dan dikuatkan serta mampukan Tuhan untuk saling mengasihi, baik mengasihi Engkau dan mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah melewati apa yang telah hamba sampaikan, firman Tuhan dapat kami teladani, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
agar kami dapat selalu menunjukkan kasih Allah di dalam hidup kami, dan kami juga dapat menunjukkan kasih Allah kepada sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai memberkati kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan untuk kami semua dalam kami menjalankan aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dan memampukan kami semua. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, baik melewati makanan dan minuman, obat-obatan, bahkan para medis yang merawat mereka. Biarlah campur tangan Tuhan yang menuntun, melawat, serta menyembuhkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, permasalahan, dan persoalan. Kami yakin dan percaya Tuhan memampukan mereka untuk melewati segala sesuatunya. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik agar mereka dapat menyelesaikan pergumulan dan permasalahan mereka dan selalu mengandalkan Engkau di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan duka ya Tuhan. Tuhan hadir untuk menghibur. Tuhan hadir untuk menjaga. Tuhan hadir untuk memelihara. Tuhan yang memberikan kepulihan batin mereka. Tuhan yang memberikan sukacita yang luar biasa bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada dan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka. Biarlah mereka dapat hidup dan bertumbuh dalam iman pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah melewati pendidikan mereka, Tuhan juga sertai masa depan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan masa depan kami ada dan nyata di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pergaulan anak-anak jemaat-Mu. Biarlah Tuhan selalu menjaga, memelihara selalu. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah di dalam masa muda mereka dapat selalu mengenal Tuhan dan selalu bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang sulit sekarang Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu menyertai, menjaga selalu. Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami, kota kami, semua ya Tuhan. Agar segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya berasal dari pimpinan Engkau. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam keadaan yang sulit ini, di mana kami sedang mengalami dan menghadapi masalah di dalam dunia ini, di mana pandemi virus corona ini sedang menghantui kami Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami roh kekuatan, roh keberanian, agar kami tidak takut, tidak khawatir akan virus ini ya Tuhan. Biarlah kami selalu dalam perlindungan Tuhan dan merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kasih Tuhan. Kami dapat menjadi manusia yang selalu mengucap syukur atas apapun berkat, apapun keadaan yang Tuhan berikan kepada kami dan izinkan kami lalui. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami rasakan, segala sesuatu yang kami lalui saat ini, Tuhan telah memberikannya tidak mungkin melebihi batas kemampuan kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan, melewati lawatan Tuhan, melewati pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami seperti biasanya, walaupun di dalam keadaan yang berbeda Tuhan. Mampukan kami untuk memakai hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan melewati itu Tuhan, kami dapat selalu melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan kami yakin Tuhan, melewati himbauan-himbauan itulah Tuhan ada, Tuhan memperingatkan dan selalu menyertai hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami di minggu yang akan datang, yang akan kami lewati bersama. Kiranya Tuhan selalu memampukan kami untuk melewatinya di dalam setiap pergumulan, permasalahan, dan tanggung jawab kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang melawat, Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan jemaat-Mu menyerahkan diri kami, hidup kami untuk Tuhan pakai sebagai alat untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai kami selalu, Tuhan, agar kami dapat mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini kami Tuhan dengan keberadaan kami, dengan keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, dan kami mau serahkan segala sesuatunya, seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyempurnakan doa yang telah kami ucapkan ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada persembahan syukur, namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini, di mana kami dapat bersatu hati memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan melewati persembahan ini kami juga akan dapat memberikan diri kami sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami sekalian. Ini kami Tuhan, dengan keberadaan kami mau menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat 277, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Bait yang kedua. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada penghujung ibadah. Marilah kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita ulangi bait yang kedua. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus
terus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.